kembali lagi bersama saya di YouTube channel kali ini. Saya akan men-share poin-poin penting dari hasil review salah satu buku tentang berkomunikasi untuk mengubah, di mana ini adalah salah satu tugas dari kampus, yaitu mata kuliah perubahan sosial dan budaya. Nah, sebelum masuk pada pembahasan poin-poin penting dari materi tersebut, saya akan memperkenalkan identitas saya sesuai dengan persyaratan rambu-rambu kuliah dari mata kuliah tersebut. Nah, baik, nama saya Irene Putri Rambunudwiru dengan NIM 230-389, kelas C semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang Angkatan 2020. Baik, kita akan masuk pembahasan materi pada poin yang pertama, yaitu tentang konsep untuk dipikirkan. Nah, di poin yang pertama di sini ada salah satu ahli, yaitu Claude Lévi-Strauss, menggunakan istilah baik untuk berpikir dengan menggambarkan peran hewan dalam totemisme. Nah, di sini pada tahun 1964. Nah, di sini dia melihat hewan-hewan ini tidak hanya sebagai simbolis, tetapi sebagai bagian dari struktur konseptual yang kompleks dari pemikiran. Kemudian ada Seri Turkal pada tahun 2011 mengacu pada ide ini dalam kaitannya dengan objek menggugah sebagai hal kita berpikir. Dia juga terinspirasi oleh ide bricolage dari Lévi-Strauss, membuat sesuatu yang baru dari apa yang tersedia, melibatkan penciptaan dari sesuatu yang baru dan bermakna, kadang-kadang menumbangkan pemikiran yang sudah mapan. Turkel melihat objek sebagai hal untuk dipikirkan, sebagai pendamping untuk emosi, sebagai menggugah, bergairah, dan sebagai provokasi untuk berpikir. Di sini mereka menyajikan serangkaian konsep sebagai provokasi pemikiran, dan Oscar Hammer dalam volume ini mengatakan untuk memperbarui pemikiran. Seperti Turkel, konsep-konsep ini adalah provokasi yang penuh gairah, dan mereka menangkap pembaruan pemikiran saat itu terjadi. Kemudian volume yang dihasilkan memberikan kontribusi untuk mengembangkan repertoire dan fokus konseptual baru yang tidak hanya mengartikulasikan kritik yang tepat waktu. Misalnya paradigma pembangunan yang dominan, tetapi juga menawarkan kritis dan cara berpikir konseptual yang menghormati hubungan dinamis antara komunikasi dan perubahan sosial saat ini. Konsep yang disajikan adalah dimaksudkan untuk diambil, dikritik, ditantang, diterapkan, dan diadaptasi. Masing-masing adalah disajikan dalam waktu kurang dari 3.500 kata untuk memberikan konsentrasi dan kumpulan pemikiran topikal dan penting yang dapat diakses secara bersamaan, lapangan yang bisa diambil dan dimainkan, ditambah kemudian mengembangkan konsensus pemikiran, bukan untuk mewakili beberapa wawasan paling menarik untuk membantu pemikiran, menyajikan kotak peralatan konsep, dan kemudian mundur dan melihat seperti apa tampilannya. Tematik ternyata terletak dalam mengidentifikasi dan menganalisis gangguan dan inovasi terbaru dalam komunikasi dan sosial mengubah pemikiran. Kemudian alat konseptual dan perspektif analitis adalah undangan untuk terlibat dalam penyelidikan empiris melalui perspektif novel, kritis, dan antara disiplin. Kemudian poin yang kedua dari materi tersebut adalah kewarganegaraan dan keadilan. Di sini dari poin tersebut ada dua konsep. Pertama, menawarkan refleksi kritis tentang kondisi kewarganegaraan dan produksi pengetahuan dalam masyarakat kontemporer. Konsep kewarganegaraan kemarahan T. Ngomba menarik perhatian pada cara-cara di mana media sosial digital menjadi faktor utama dalam liputan media. Sementara contoh publik bukanlah hal baru. Media telah meningkatkan kecepatannya dan kemampuan sebagai bentuk reaktif kewarganegaraan menjadi penyebar luas. Kewarganegaraan yang keterlaluan dapat bersifat
progresif, dan regresif. Dan konsep ngomba bertujuan untuk memperluas dan memperkaya komunikasi untuk penelitian perubahan sosial dengan menarik perhatian langsung pada penelitiannya yang kurang progresif formulir. Di sini, jika komunikasi untuk perubahan sosial sebagai bidang bermaksud untuk menggeser perhatian terhadap dialog dan aktif kolektif sebagai pendekatan yang menganggap orang sebagai pusat proses komunikasi, kewarganegaraan sebagai bentuk pemberlakuan, kewarganegaraan yang spontan dan reaktif perlu dicakup dalam kewenangannya. Konsep pengembangan komunikatif di sini ada salah satu ahli yaitu Jessica Nussbaum-Turner, perkembangan komunikatif. Ia mengatakan bahwa menandakan sebuah ambisi optimis untuk memposisikan kembali sektor pembangunan menjadi sektor yang benar-benar melayani warga di Global South. Di sini target untuk memikirkan kembali perubahan adalah lembaga pembangunan dan sektor pembangunan. Kemudian keadilan sosial disediakan sebagai kerangka kerja untuk mempromosikan akuntabilitas yang mengadvokasi kepentingan publik. Dan dengan demikian adalah konsep lain yang memprovokasi perubahan sosial dan politik untuk kepentingan warga negara. Ada penekanan kuat dalam konsep ini tentang pentingnya ekonomi politik. Wilkins membayangkan di sini salah satu ahli juga yaitu Wilkins membayangkan jenis perkembangan yang privilege keadilan sosial yang berfungsi untuk menonjolkan yang dominan saat ini. Framing neoliberal dari intervensi pembangunan yang mengistimewakan individu konsumsi ini mengedepankan konteks politik yang terstruktur, sumber daya, akses, dan alokasi. Wilkins juga mengusulkan sebuah lembaga untuk keterlibatan kritis, jaringan lembaga independen yang berkomitmen untuk keadilan sosial sebagai mekanisme untuk mempromosikan politik advokasi melalui komunikasi strategis untuk memperkuat nilai akuntabilitas bagi masyarakat yang lebih setara. Kemudian poin yang ketiga tentang pengembangan komunikatif. Nah, di sini perkembangan komunikatif menggambarkan satu ambisi komunikasi dalam pembangunan yang tersirat tetapi sangat sering dipinggirkan atau hilang. Kemudian komunikasi dalam pembangunan adalah untuk mencapai integrasi, suara advokasi, mendengarkan, empati, berdialog, konflik, dan konsensus sebagai proses inti yang menopang perkembangan. Dengan kata lain, pengembangan komunikatif secara eksplisit mengalihkan fokus pada praktik lembaga pembangunan seperti biasa pada komunikasi sebagai cara untuk membawa perubahan dalam amalan orang. Intervensi sintaksis adalah dengan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tipe pengembangan dimaksudkan atau komunikatif. Untuk lebih jelas, mengusulkan dan integrasi suara, advokasi, mendengarkan, empati, dialog, dan konsensus sebagai kualitas inti dari jenis perkembangan yang proses komunikasi dapat berkontribusi untuk hal ini mendorongkan pemikiran ulang. Komunikasi dalam pembangunan ada 4 cara. Yang pertama yaitu mempromosikan pengarusutamaan komunikasi yang sejati di seluruh praktik pembangunan. Kemudian yang kedua, menegaskan kembali seruan untuk melihat komunikasi sebagai proses antara orang dan kelompok, maksudnya antara beberapa orang dan kelompok atau kelompok. Kemudian yang ketiga, itu mengarahkan fokus utama untuk mengembangkan, bukan pada komunikasi. Yang keempat yaitu mengakui bahwa komunikasi di sini terjadi dalam konteks perubahan sosial yang direncanakan diarahkan oleh badan-badan pembangunan.
Baik, demikian pembahasan materi. Sekian dan terima kasih.